Baik, sebelumnya teman-teman mengingat kejadian beberapa waktu yang lalu, karena ini juga masih bersangkutan sebenarnya dengan kerusuhan beberapa waktu yang lalu, saya minta doa kepada teman-teman, pada korban kerusuhan selama 2 minggu berlalu ya, baik di Jakarta dan banyak daerah lain termasuk salah satunya di Jogja. Semoga arwah para pejuang-pejuang demokrasi ini diterima di sisi Allah dan amal baiknya diterima di sisi Allah. Lahumul Fatihah. Baiklah teman-teman, melanjutkan reading club yang sudah alhamdulillah konsisten berjalan ya. Kemarin terakhir kita bahas tentang Jejak Langkah, salah satu buku yang paling fenomenal dari karya-karya tetralogi Pramudia Anantatur. Tapi mohon maaf, malam ini saya belum bisa melanjutkan apa legacy dari Kang Aan. Tapi semoga kebermanfaatannya juga nggak kalah gitu. Nah, malam ini kita akan membahas tentang surplus pekerja di kapitalisme pinggiran. Simpelnya buku ini membahas tentang pengangguran sebenarnya. Simpelnya gitu, surplus pekerja itu pengangguran. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, mungkin buat teman-teman biar lebih relate ya, saya bakal menganalogikan apa itu kapitalisme, apa itu komunisme, dan apa itu kapitalisme neoliberal. Bayangkan negara itu adalah Willy Salim yang lagi bagi-bagi makanan ke masyarakat, dibikin konten biasanya. Kalau sistemnya komunis, ini Willy Salim ini ngatur benar pembagiannya bagaimana, orang yang tubuhnya besar ngantrinya harus bagaimana, dan nggak boleh nyerobot punya temennya. Jadi benar-benar diatur ketat, kalau nyerang dikit bisa didor di tempat. Komunisme kurang lebih kayak gitu. Jadi harus ngantri sesuai urutan, besar kecilnya diatur, porsinya disesuaikan dan segala macam. Itu benar-benar diawasi sama Willy Salim sebagai negara ya. Kapitalisme itu Willy Salim tetap di situ, tapi melepaskan wewenangnya ke masyarakat. Jadi udah kalian rebutan. Otomatis yang badannya lebih besar, mereka yang punya kekuatan lebih gitu ya. Pasti jatah yang dia dapat dari makanan yang dibagi-bagi oleh Willy Salim itu lebih banyak dong pasti, iya kan? Karena dia punya tenaga yang lebih besar, misal. Itu kapitalisme. Jadi dibebaskan, kalian mau ngambil berapa bebas, nggak begitu diatur, tapi Willy Salim masih di situ. Nah, kapitalisme neoliberal itu tahap lanjut dari kapitalisme. Jadi Willy Salim udah bener nggak ada di situ. Itu wajan yang isinya makanan ditaruh di situ, masyarakat udah rebutan, terserah. Yang badannya besar, yang tubuhnya paling kuat, ya udah mereka dapat yang lebih banyak gitu dari mereka yang lebih lemah. Itu kapitalisme neoliberal. Singkatnya, negara udah nggak ngatur masalah ekonomi, itu dilepas ke masyarakat. Masyarakat yang punya duit lebih banyak dan segala macam, dia pasti punya daya yang lebih buat menguasai roda ekonomi di negara-negara itu. Itu buat pembuka ya. Nah, kalau teman-teman amati, hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia pasti ada warung pecel di pinggir trotoar. Itu nggak ada kebayang kalau kasusnya di Amsterdam misal, atau di Amsterdam atau di Korea Selatan mungkin masih ada ya, cuman nggak semenjamur di Indonesia gitu. Di Indonesia kan benar-benar sampai makan trotoar, dan itu kan segaris tuh di Jalan Persatuan misal sampai UGM, itu kan benar-benar segaris lurus trotoar yang harusnya dipakai jalan, dipakai warung semua. Nah, dari mana orang-orang ini sebenarnya gitu? Dari mana orang-orang jualan ini berasal gitu? Kenapa bayangan tentang penjual nasi pecel, penjual cilok misal, itu benar-benar masuk di kepala kita, dan itu bertebaran di mana-mana di kota-kota besar di Indonesia, hampir semua. Kita dalam bayangan itu misal di Jepang kan, di Tokyo misal, atau di misal mana Yokohama misal, itu kan nggak kelihatan kayak gitu. Mungkin ada
penjual apa ya, misal kayak pakai mobil van gitu di pinggir jalan mungkin, cuman nggak semasif di Indonesia. Nah sebenarnya apa sih yang terjadi di Indonesia sampai banyak banget apa namanya penjual-penjual, katakanlah pekerja-pekerja yang kalau malam istirahatnya di pinggir jalan, bahkan homeless misal di perempatan MMGM itu, kenapa segitu banyak gitu? Mohtar Habibie dalam bukunya ini Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran menyebut mereka ini yang berjualan pecel dan segala macam ini di pinggir jalan, sampai cilok, sampai Gojek. Sekarang Gojek ramai banget ya, bahkan demonstrasi beberapa waktu terakhir itu yang paling masif demo-demo dari ojek online. Nah sebenarnya siapa mereka? Singkatnya mereka ini adalah para pekerja yang hak-hak bekerjanya itu nggak dijamin. Jadi mereka gajinya berapa tuh nggak ada yang jamin gitu. Beda sama mereka yang kerja di industri-industri besar, pabrik, misal kayak pabrik mobil, industri sepatu atau industri baju yang udah besar ya, yang udah dikontrol sama pemerintah. Mereka ini benar-benar hidup, nggak ada kerja tuh, misal kayak nasi padang tuh pergaulan, mereka nggak ada yang namanya dijamin asuransi kesehatannya per bulan berapa misal, dan kontrak kerjanya pun mereka bisa di layoff kapanpun sesuai selera si bosnya. Kalau kerjaannya dinilai nggak cocok sama apa yang dipengenin bosnya atau dianggap terlalu berisik sama pergaulan, misal dia ngeluh mulu pengen gajinya dinaikin, bisa di layoff gampang itu. Nah itu kerja rentan, itu kerja rentan, di buku ini dijelasin kayak gitu. Nah lebih luas dari itu, lebih luas dari Gojek, terus apa namanya penjual-penjual di pinggir jalan dan segala macam, pegawai-pegawai bento termasuk. Di sini kafe kan hampir semua tuh sebenarnya perusahaan-perusahaan yang nggak menjamin pekerjaannya kan. Kalau teman-teman ke kafe bisa saya pastikan orang yang bekerja di situ itu masuk kerja rentan. Karena ya posisinya kayak gitu, nggak ada yang jamin apapun mereka. Gajinya ya mungkin bisa segitu-segitu dengan jam kerjanya ditambah terus gitu. Atau mungkin jam kerjanya nggak masuk akal. Nah, gimana sih pekerja rentan terbentuk? Di sini dijelasin, pekerja rentan itu dibentuk karena industri formal yang nggak informal, maksudnya mereka itu berarti kalau kerja di industri formal harus ada kontrak jelas, asuransi biasanya dijamin, asuransi kesehatan, kontraknya bisa 5 tahunan dan lebih diikat. Mereka harus sesuai sama UMR, gaji segala macam. Nah industri semacam itu, katakanlah mobil di Indonesia, industri teknologi misal, industri baju, sepatu, Adidas, Nike dan segala macam, itu nggak sebanyak di negara-negara misal katakanlah Jepang. Kita kan mengimpor semuanya dari Jepang ya, mobil dan segala macam itu kan dari Jepang. Di sana hidup banget. Sedangkan di sini nggak begitu ada. Nah makanya orang-orang yang dari desa yang mencoba mengadu peruntungannya ke kota, mereka nggak ditompo yo bahasa Indonesia. Iya, nggak ditampani, tidak tertampung sama industri formal. Mereka kesini justru mungkin masuknya malah ke industri informal. Harapannya di sini dapat pekerjaan layak, gaji yang bisa diikat sama UMR, diatur ketat sama pemerintah. Mereka nggak dapat. Kesini akhirnya entah jadi homeless lah, entah di perempatan ngamen jadi manusia silver dan segala macam. Itu sangat dekat sama kita gitu maksudku. Nah, kenapa industri formal itu bisa nggak tumbuh di Indonesia? Itu bakal dibahas selanjutnya. Kita mau bahas dulu industri informal. Karena industri formalnya nggak berjalan, yang menjamur di Indonesia sekarang adalah industri-industri informal yang udah saya sebutin tadi, kayak kafe-kafe, warung-warung makan murah yang sebenarnya pendapatannya jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan mungkin. Nah selain pekerja rentan, Marx punya istilah sendiri, itu namanya proletariat informal. Jadi mereka yang nggak bekerja di katakanlah industri formal kayak industri mobil, tekstil, industri garmen, pakaian dan segala macam, yang biasanya Sritex ya, kayak Sritex itu yang biasanya satu pabrik bisa 1.000 sampai puluhan ribu orang. Itu kan kalau misal mereka merasa nggak sejahtera,
mereka bisa menghimpun diri menuntut bos. Misal aksi mereka bisa mogok kerja itu sehari bisa benar-benar bikin pengaruh gitu. Sedangkan industri informal, kalaupun mereka nggak kerja sehari atau mogok, mereka bisa gampang di layoff. Kenapa? Karena stok pekerja lain masih banyak gitu, yang nganggur masih banyak, jadi di layoff ganti gitu. Karena banyak yang nganggur. Sedangkan yang industri formal itu nggak bisa semudah itu. 20.000 pekerja mau bekerja misal, di layoff semua bisa hancur itu apa roda produksinya gitu. Nah, orang-orang proletariat informal ini, kalau kata Marx, itu adalah mereka yang nggak kerja simpelnya mereka yang nggak kerja di perputaran industri-industri formal yang nggak diatur. Jadi ya kayak yang saya sebutin tadi beberapa hal tadi. Jadi benar-benar mereka yang katakanlah pedagang asongan, gojek dan segala macam ya, penjual pecel lele, terus misal petani-petani burem kalau di desa-desa itu biasanya mereka lahannya kecil di belakang rumah, biasanya nandur pari, mau digawe urip tok. Nah biasanya disambi sama kerja ke lahannya tetangga biasanya yang lebih luas. Itu proletariat informal ya. Jadi ya keadaannya gitu rentan, mereka kesejahteraannya nggak bisa dijamin siapapun termasuk negara. Next. Nah, di sini ada tiga hal yang melatar belakangi kenapa di Indonesia industri itu bisa nggak hidup. Industri formal maksudnya kayak mobil, kayak tekstil dan segala macam ya. Industri pabrik-pabrik besar yang butuh buruh besar tuh maksudnya. Yang pertama ada istilahnya export orientation industry atau industri berorientasi ekspor. Terus yang kedua ada industri substitusi impor. Jadi dia ganti barang-barang impor. Misal kalau sebelumnya banyakkan mobil impor di Jepang misal, banyakkan barang-barang fashion misal diimpor dari Amerika sama Prancis misal. Katakanlah sepatu-sepatu yang kalian pakai Nike, Samba, misalnya terus Air Jordan segala macam itu diimpor dari luar. Nah itu diganti gitu. Industri di dalam negeri itu mengganti. Dia bikin sendiri. Dia bikin industri sendiri, barang-barang impor dari luar, mobil, alat-alat elektronik dan segala macam yang diimpor dari luar negeri itu dibikin sendiri. Artinya pabrik kan bisa berkembang kalau gitu ya, dan bisa menyerap buruh tenaga manusianya banyak kalau isi. Sedangkan EOI itu kebalikannya. EOI itu dia nggak mengganti barang-barang impor dari luar justru karena dinilai itu akan merugikan negara-negara yang memproduksi. Misal kalau Indonesia memutus impor mobil dari Jepang atau Indonesia memutus impor fashion dari Amerika sama Prancis, artinya mereka kehilangan konsumen dong, iya kan? Nah akhirnya apa yang nggak diproduksi sama negara-negara ini misal nggak diproduksi sama Amerika, Jepang, sama Cina misal, ya industri-industri yang sifatnya sumber daya alam. Makanya yang tumbuh di Indonesia sekarang bukan industri-industri pabrik, tapi tambang, perkebunan sawit. Nah, itu karena apa? Karena ya Indonesia jangan sampai mengganti substitusi impor ini dari luar biar perdagangan tetap bisa masuk dan pasar global itu dapat stok banyak nikel di Indonesia misal. Wes gak perlu gawe pabrik mobil, gak perlu gawe pabrik teknologi, awakmu nambang wae. Mesti orang sendiri. Sedangkan tambang itu nggak menyerap banyak tenaga kerja. Iya kan? Tambang itu kan kebanyakan dikerjakan sama alat berat. Karena di Indonesia sekarang orientasinya itu ekspor, artinya dia cara pandangnya itu apa yang laku di luar, apa yang belum dibuat di luar. Ya tadi sawit, tambang, nikel misal. Nah bersamaan sama orientasi Indonesia yang industrinya itu industri ekstraktif, Indonesia itu pertumbuhan penduduknya itu cepat. Ya kalau kata orang bonus demografi 2045 itu bullshit banget sebenarnya. Dengan keadaannya sekarang masih kayak gini, Gibran kemarin bilang 19 juta lapangan pekerjaan, itu semua hampir bisa dibilang bullshit. Karena sampai sekarang orientasi kita itu belum bisa nampung banyak orang. Bahkan kayak kita di sini misal, katakanlah Saldan, teknik nuklir, bahkan sekaliber Kang Yoga bisa kelempar ke polisian gitu. Padahal teknik nuklir itu kan industri yang mungkin kalau di Jepang menjanjikan banget kan kehidupannya, tapi dia kelempar ke polisian coy, itu kan nggak masuk akal banget sebenarnya. Itu saking karena industri kita nggak menampung apa yang diproduksi sama kampus-kampus juga salah satunya. Nah yang kedua,
setelah Indonesia orientasinya itu keluar industrinya, kita nggak mau mengganti apa yang diimpor, tapi kita ngekspor apa yang bisa diekspor, yang dibutuhin pasar global. Ada yang namanya neoliberalisme. Jadi yang sudah saya terangkan di awal tadi ya, negara itu udah nggak meregulasi lagi gitu. Misal kalau di negara-negara Eropa, buruh-buruh apa katakanlah BMW misal, mobil BMW atau apa Starbucks misalnya. Kalau di US itu tuh punya kekuatan buat menekan negara. Misal gaji mereka nggak sesuai sama kenaikan living cost misal. Mereka harga kos katakanlah 3 juta, harga buat tinggal, makan segala macam habis bisa 10 jutaan katakanlah. Tapi gaji mereka itu cuma 9,5. Nah, mereka bisa menghimpun diri karena mereka kan kerjanya di satu pabrik yang buruhnya banyak. Jadi kan jaringannya dia cepat kan, buat apa katakanlah agitasi, rasa-rasa dan segala macam. Informasi menyebar cepat dan mereka lebih kuat karena jumlahnya lebih banyak. Mereka punya kekuatan buat nekan politisi, buat nekan pabrik dan segala macam untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah biar sesuai sama gaji yang mereka pengen gitu di pabrik. Nah, sedangkan di kita enggak. Pemerintah itu udah mulai lepas. Misal pabrik-pabrik sekarang alih-alih dia oprek buruh gitu, mereka outsourcing. Mereka ngambil dari pihak ketiga gitu. Jadi kan biasanya ada penyedia tenaga kerja kan biasanya ya. Bahkan mungkin PK4L di UGM atau Satpam di UNY di UIN itu juga salah satu termasuk outsourcing. Jadi kalau kampus ngasih jam kerja yang udah kelewat batas, Satpam itu juga nggak bisa nuntut kampus. Pun kalau dia nuntut ke penyedia kerja dia, itu juga nggak bisa karena kampus yang bikin kebijakan tentang jam segala macam gitu ya, paham ya? Jadi Indonesia itu dibalik lingkungan. Neoliberalisme itu salah satunya hasil besarnya itu outsourcing itu. Jadi buruh bingung mau nuntut kemana. Yang kedua ya tadi industri informal kayak pecel, kayak warung-warung kafe, kayak romantisasi misal Jogja itu terbuat dari angkringan, rindu dan hujan. Ya itu bullshit banget karena semakin banyak angkringan, artinya semakin banyak orang yang kesejahteraannya nggak bisa diukur gitu, nggak bisa dipastikan. Nah itu hasil dari neoliberalisme yang orang-orang udah rebutan, kapitalis kecil itu udah rebutan makanan, negara bener-bener nggak ada di situ, Willy Salemnya nggak ada, bener-bener dilepas, gitu. Bener-bener dilepas dan rebutannya udah liar banget. Nah, yang keempat, developmentalisme dan perdagangan global. Jadi Indonesia itu di awal-awal kemerdekaan ya sampai periode Soeharto itu pernah ada di fase dia banyak mengganti barang-barang impor, jadi menghidupkan industri-industri dari dalam, walaupun industri-industri yang apa ya, yang katakanlah nggak sekaliber mobil dan lain-lainnya. Cuman ada usaha dari pemerintah untuk menghidupkan industri-industri yang menyerap banyak buruh atau bahasanya di sini padat karya. Soeharto awal-awal periode pertama itu masih ada niatan ke situ sedikit gitu, walaupun ya mungkin dikatakan tuh nggak apa ya, nggak benar-benar yang mendominasi atau sebagian besar cara mimpin negara dia tuh kayak gitu. Dia tetap pro ke cara-cara yang dalam tanda kutip dikatakan kapitalis tadi, jadi dilepaskan ke pasar. Negara nggak begitu mengatur gitu. Nah, seenggaknya di sini tuh di Indonesia itu ada empat fase ya. Yang pertama fasenya Soekarno itu lebih ke kiri-kirian atau sosialis nasionalis. Kalau teman-teman balik ke analogi saya yang pertama tadi, artinya Soekarno itu lebih tipikal yang Willy Salim di situ dan ngatur. Yang besar di mana, yang kecil di mana, kalian harus antri dan segala macam. Nah, di eranya Soekarno ini kalau teman-teman dari keluarga yang katakanlah religius ya, terutama dari Jawa Timur ya atau Jawa Tengah misalnya, dan dengar cerita bahwa orang-orang PKI